Silakan masuk. Ya, terima kasih Ibu. Ibu sebentar saya tutup pintu dulu ya. Baik Ibu, sebelum saya tanya kekurangan Ibu apa, perkenalkan saya Pijan Maria Sepuluh Fernandes. Saya bertugas di khusus masa Tambora Selatan pagi hari ini sampai dengan nanti jam 2 siang. Bagaimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Ibu semua dan konsultasi Ya. Ada rencana tahun depan ini mau nikah. Oh, teman-teman mau nikah. Jadi bagaimana? Ada rencana mau setelah nikah langsung Mau langsung hamil dan Iya. punya anak. Iya. Oh iya, baik Ibu. Saya memberikan konseling tentang persiapan perencanaan kehamilan yang sehat ya Ibu. Saya tanya dulu, calon suami kenapa tidak ikut? Ada kerja? ada kerja. Oh, ada kerja. Jadi mempercayakan Ibu. Lupa ya tadi kenalan Ibu. Oh nama iya, saya. nama saya Ibu Ola. Oh, Ibu Ola. Ibu Ola. Ya, baik Ibu Ola. Dalam merencanakan suatu kehamilan yang sehat itu tentunya ada aspek yang kita persiapkan. Yang pertama itu persiapan psikologis, kemudian persiapan fisik. Selain itu juga persiapan secara finansial atau dari keuangan kita, dengan tidak lupa juga dengan pengetahuannya. Ibu Ola kerjanya di mana ya? Saya di kantor lurah. Oh, di kantor lurah, di kantor kelurahan. Nah, Ibu, kita mulai dari yang pertama, aspek psikologis. Aspek psikologis itu saya yakin Ibu Ola pasti dengan calon suaminya sudah benar-benar untuk mempersiapkan diri untuk nanti tahun depan menikah dan akan hamil. Kemudian dari tahun ini berarti dipersiapkan memang ya. Jangan sampai karena pengaruh faktor pekerjaan, faktor-faktor di rumah akhirnya menyebabkan stres sehingga yang direncanakan kehamilan sehat akhirnya tidak terjadi. Tapi saya yakin pasti Ibu Ola dengan calon suami sudah mempersiapkan dengan itu, sehingga hal-hal yang membuat stres itu sebaiknya dihindari. Kemudian Ibu Ola dengan calon suami juga pasti dari keluarga tidak ada yang menangani, ada pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan harus segera untuk hamil. Tidak ya, itu keputusan dari ibu dan calon suami ya. Kemudian tidak ada tuntutan juga ya di nanti untuk kedepannya hamil apakah anak itu harus laki-laki yang pertama atau harus yang perempuan yang pertama. Jadi intinya hamil dan melahirkan nanti dengan sehat ya. Kemudian itu dari aspek psikologis ya. Sementara dari aspek ini fisik itu yang pertama pola hidup yang sehat, penuh makanan yang seimbang, artinya kita bisa mengelola makanan yang ada di rumah, makanan yang sehat yang kita bisa tanam sendiri di pekarangan. Daripada kita membeli makanan-makanan yang di luar ya, seperti makanan siap saji, minuman-minuman junk food, itu kan kurang bagus untuk dalam nanti mempersiapkan proses kehamilan. Kemudian jangan lupa untuk nanti berkunjung untuk dilakukan pemeriksaan berat badan yang ideal ya Ibu. Ini nanti kita akan melakukan mengukur berat badan ideal untuk dalam persiapan masa kehamilan. Kemudian menjaga pola makan. Jadi pola makan yang teratur, seperti makanan yang mengandung banyak vitamin, banyak mengandung zat-zat gizi, banyak mengandung asam folat yang cukup, sehingga pada saat persiapan kehamilan itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian bisa diiringi dengan olahraga yang teratur. Olahraga tidak usah yang berat, olahraga yang teratur yang ringan-ringan. Kemudian kami sarankan Ibu Ola dengan calon suami untuk menghindari kebiasaan buruk seperti minum minuman alkohol, kemudian merokok, kemudian jangan sampai terjadi dengan mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba. Kemudian selain itu di sekitar Ibu Ola dan suami bebas, lingkungannya bebas dari segala macam virus, bakteri. Kalau misalnya di rumah ada piara hewan atau binatang, itu sementara jaga jarak dulu ya untuk persiapan kehamilan, karena kita tidak tahu ya dari hewan piaraan seperti kucing, anjing itu kadang-kadang bisa membawa pengaruh infeksi ke kita untuk mempersiapkan kehamilan. Kemudian kalau ada menggunakan kontrasepsi sebaiknya itu dihindari ya, karena untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat. Kemudian
supaya persiapan fisiknya itu matang dan baik di tempat kerja, di keluarga atau di lingkungan sekitarnya. Kalau bisa menghindar untuk terpapar dari asap rokok, kemudian radiasi, kemudian bahan-bahan kimiawi yang ada. Jangan sampai itu terpapar ya. Indoor. Kemudian setelah itu persiapan finansial. Jadi walaupun secara psikologi, secara fisik kita sudah persiapan, tapi apapun terjadi yang namanya persiapan keuangan itu pasti harus ada. Kemudian itu kan selain untuk biaya pemeriksaan kehamilan, untuk nanti kedepannya biaya untuk persalinan sampai nanti setelah melahirkan. Kemudian saya yakin nanti setelah ibu menikah dan hamil pasti akan ada tabungan persalinan ya, tabulin. Itu bisa biasanya dengan ibu hamil yang ada di wilayah tersebut itu ada yang namanya tabulin. Jadi bisa nanti sama-sama itu tabulin. Kemudian setelah hamil nanti bisa mempersiapkan untuk membeli persiapan alat-alat atau pakaian untuk bayi kan. Tidak mungkin kita hamil terus kita tidak ada uang untuk menyiapkan persiapan menyambut anak kita. Kemudian setelah itu selain psikologis, fisik, keuangan juga pengetahuan bagaimana perencanaan kehamilan. Kemudian bagaimana nanti perawatan ibu hamil. Nah untuk perawatan ibu hamil itu nanti setelah hamil nanti setiap kehamilan itu setidaknya 6 kali diperiksa, berkunjung ke dokter atau ke bidan yang teratur. Kemudian di situ ada mendapatkan pelayanan-pelayanan yang istilahnya ada namanya 10T, ditimbang berat badan, diukur tinggi badan, diukur tensinya, diukur tinggi rahimnya, sampai dengan nanti pemeriksaan laboratorium. Kemudian persalinan, untuk perencanaan persalinan kami harapkan nanti ibu olah dengan suami melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai seperti di puskesmas ini ataupun di rumah sakit. Tinggal nanti ibu olah dan suami yang memilih mau di puskesmas atau di rumah sakit. Kemudian dengan setelah itu perawatan pasca salin, bagaimana merawat setelah melahirkan, perawatan diri dengan perawatan bayi baru lahir seperti itu. Kemudian usia ibu olah sekarang berapa? Sekarang 27. 27 berarti ibu olah masuk di dalam usia reproduksi sehat atau usia yang sangat produktif, karena umur 20 sampai 25 tahun itu usia yang sangat produktif. Nah, kalau umur 20 tahun atau 35 tahun kita menikah dan kita hamil itu sudah tidak baik lagi untuk proses kehamilan, karena bisa mengganggu atau mempengaruhi proses tumbuh kembang janin yang ada di dalam kandungan, sehingga bisa menyebabkan keguguran, bisa menyebabkan keadaan bawaan, kemudian bisa menyebabkan kematian pada janin yang ada di dalam kandungan, yang lebih bahaya lagi kesian nanti bisa saja menyebabkan kematian pada ibu kalau tidak ada persiapan yang matang. Kemudian sampai di sini dari aspek psikologis, aspek fisik, aspek finansial dengan aspek pengetahuan, ada yang mau ditanyakan ibu? Sudah jelas. Nanti kalau ada yang kurang bisa nanti ditanyakan lagi ya. Saya tulis dulu hasil dengan wawancara itu. Baik Ibu, terima kasih banyak sudah berkunjung, sudah bertanya-bertanya tentang kami sehingga kami dapat memberikan konseling. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke sini. Baik, terima kasih banyak.